Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para hadirin dan hadirat, jemaah salat zuhur, jemaah Masjid Guru, semoga setiap kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wahdahu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyraful anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa ibadallahil mu'minin. Hingga pertemuan yang terakhir pada tausiah setiap zuhur Rabu biiznillah tabaraka wa ta'ala, Allah telah memudahkan kita sampai kepada faktor yang ketiga dalam pembahasan tentang kiat selamat di dunia dan di akhirat, di mana pada faktor yang ketiga telah kita sebutkan, ma'asyiral muslimin, khasyatullahi ta'ala wa taqwahu subhana, takut kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepadanya. Telah kita bawakan dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa ini merupakan sebab keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat An-Nur, wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang dia taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqhi, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan. Di dalam surat An-Nur ayat 52. Ma'asyiral muslimin wa ibadallahil mu'minin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita hendak mendengarkan beberapa poin di dalam penjelasan para ulama bagaimanakah cara untuk menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana kita hendak menjaga dan memelihara rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana agar kita senantiasa dapat takut kepada Allah Azza wa Jalla kapanpun dan dimanapun dan dalam situasi seperti apapun kita sedang berada padanya. Langkah yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah al-ilmu. Seseorang harus dia belajar menimba ilmu. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu din, ilmu agama. Dan ilmu yang pertama kali, ma'asyiral muslimin, harus dipelajari, dipahami oleh setiap hamba adalah al-ilmu billah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman di dalam surat Muhammad di ayat yang ke-19, fa'lam
annahu la ilaha illallah, wahai Rasul kami. Perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga berlaku untuk setiap kita. Berilmulah terlebih dahulu sebelum engkau beramal. Berilmulah engkau terlebih dahulu. Bekalilah dirimu dengan ilmu. Dan yang harus kau ilmui adalah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah. Mempelajari akidah, mempelajari tauhid yang murni, mempelajari tentang hak Allah Azza wa Jal, ini adalah ilmu asasi. Ini adalah pondasi ilmu. Ini adalah fardu ain, wajib pada setiap aini, setiap individu kita. Bahkan kita melihat ma'asyiral muslimin, perintah di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kita untuk aqimus shalah, tegakkan salat. Allah perintahkan kita untuk atuz zakah, menunaikan zakat. Allah katakan kutiba alaikumus siyam, kalian diwajibkan untuk berpuasa. Maka ketahuilah, perintah pertama kali di dalam Al-Quran mengawali semua perintah-perintah ini adalah perintah untuk menegakkan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk mengesakannya, tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadatilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian dapat bertakwa. Ini perintah pertama kali. Bila mana ini menjadi perintah pertama kali yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan, maka ilmu inilah yang pertama kali harus kita pelajari dan kita pahami. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmulah terlebih dahulu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Kaum muslimin, ketika seorang hamba mengenali Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mengenali keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia akan meyakini kebesaran Allah, kemahaperkasaan Allah. Dia akan tahu, dia akan imani, dia akan yakini, ma'asyiral muslimin. Dan dengan itu pula akan menentukan sejauh mana kekuatan dia dalam melakukan ketundukan kepada Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, seberapa besar kadar pengagunganmu kepada Allah, itu akan menentukan seberapa besar ketaatanmu kepada Allah Azza wa Jal. Baik pada perintah yang harus kau kerjakan atau pada larangan yang harus kau tinggalkan. Semakin seseorang mengagungkan Allah, maka perintah Allah itu menjadi sesuatu yang utama baginya. Dia akan tinggalkan segala-galanya. Walaupun ada kenikmatan dunia yang dia bisa dapatkan saat itu, namun lebih nikmat lagi untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, barang siapa yang kenal Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baik pengenalan, maka dia akan menjadi hamba yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat Fatir di ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, Allah katakan innama, yang hanya benar-benar takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama, yakni orang yang berilmu. Berkata para ulama, man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang paling mengenali Allah
dia adalah hamba yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu ini yang pertama kali, dan yang pertama kali harus dipelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berlanjut ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari manakah kita dapat mengenali Allah Azza wa Jal? Para ulama menyimpulkan dari nas-nas yang ada, pertama kali cara mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan melihat pada tanda-tanda kebesarannya, baik yang terlihat, begitu juga yang tersurat. Yang terlihat kaum muslimin, lihat di alam semesta ini, bagaimana ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang besar, yang luar biasa. Pernahkah kita melihat ke langit, Allah ciptakan tanpa ada tiang, dan dia tidak jatuh menimpa kita, dan tidak pula dia terbang melayang, dia tetap berada di tempatnya. Pernahkah kita melihat bumi yang Allah hamparkan buat kita? Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di permukaan bumi. Ketika kita ma'asyiral muslimin berjalan, berpergian, ini kan kita mendekati masa liburan sekolah, gunakan kesempatan bersama anak-anak, bersama keluarga. Ketika kita safar melakukan perjalanan juga untuk memasukkan nilai-nilai ketauhidan di dalam diri kita dan keluarga. Kau lihat nak, danau yang indah itu siapa yang menciptakan? Kau lihat gunung Merapi dan Singgalang yang ada di depanmu, siapakah yang menciptakan? Kau lihat itu besar, yang menciptakannya jauh akbar, lebih besar daripada itu. Jadi ma'asyiral muslimin, itu cara. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ar, betapa banyak manusia itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, dia lihat. Naik pesawat dia lihat itu, ketika berjalan di darat dia lihat itu. Tetapi kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yamurruna 'alaiha, mereka melewatinya, mereka tetap saja berpaling dan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang terlihat. Dua, tanda kebesaran Allah itu juga dapat dilihat dengan yang tersurat. Di manakah kita dapat membacanya? Kita dapat membaca di dalam Al-Quran. Jadi cara untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah dengan cara belajar ilmu agama dengan beberapa cara yang telah kita sebutkan ini.